Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat hidup. Semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa memanfaatkan nikmat hidup ini dengan memperbaiki diri. Karena setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan ada pertanggungjawaban di hadapannya. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-26 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas-ruas yang ada pada diri manusia itu ada nilai sedekah. Jadi tangan ada nilai sedekah. Mulut ada nilai sedekah. Mata ada juga nilai sedekah. Kapan mata bisa bernilai sedekah? Ketika mata itu digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Ya. Begitu juga mata bisa membawa dosa ketika kita gunakan mata untuk memandang sesuatu yang tidak baik. Tangan ketika buat memberikan sedekah kepada orang lain, maka itu juga akan bisa membawa kebaikan. Tetapi ketika tangan buat nonjok orang lain, juga akan menjadi dosa. Kaki juga punya nilai sedekah. Ketika kaki digunakan untuk berjalan menuju masjid, berjalan menuju masjid taklim, maka kaki itu juga akan membawa nilai kebaikan, nilai sedekah. Tapi ketika kaki buat nginjek orang yang tidak bersalah, maka kaki pun bisa mendatangkan dosa. Jadi semua yang ada pada ruas-ruas anggota badan manusia, itu ada sisi kebaikan dan juga ada sisi keburukannya. Nah, kemudian kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal usnaini shadaqah. Kemudian ketika terbit matahari di pagi hari, ada orang yang mendamaikan dua orang yang lagi bertikai, maka itu juga akan bernilai sedekah. Jadi kata sedekah di dalam hadis, di dalam Quran, itu tidak hanya dimaknai hubungannya dengan finansial. Ya, bahkan kalau kita buka di hadis yang lain, wa tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Bahkan senyum saja itu bisa bernilai sedekah. Ya, tapi senyumnya betul-betul bisa membawa sisi positif gitu, ya. Senyum ketika ketemu orang. Tapi kalau sendirian senyum ya jangan, ya. Nanti orang bilang mulai kapan nanti. Jadi sedekah itu tidak selamanya harus dengan apa? Dengan materi. Ya. Jadi sedekah itu maknanya lebih umum. Ya, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Itu di Al-Baqarah ayat 263. Bahwa ucapan yang baik dan memberi maaf kepada orang lain lebih baik daripada sedekah yang diikuti menyakiti penerimanya. Ya. Nah, beda kalau yang namanya infak. Nah, infak itu lebih pada urusan materi. Ya kan? Tapi kalau sedekah itu bersifat umum. Bahkan ada orang yang dia nggak bisa sedekah dengan materi, tapi sedekah dengan ilmu. Maka itu pun bisa bisa disebut dengan sedekah juga. Nah, kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Kemudian menaikkan orang di atas kendaraannya. Ya, maka itu juga bernilai sedekah tadi. Fatahmilhu 'alaiha, atau membawa bawang baraannya, membawa barang bawaan orang itu, maka itu pun juga bernilai sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, dan kalimat-kalimat thayyibah itu pun juga bernilai sedekah. Wa kullu khutwatin tamsyi'a ila shalah sedekah, dan setiap langkah menuju ke masjid, menuju tempat sholat, menuju ke majelis ilmu, itu juga akan bernilai sedekah. Wa tumitul adza anit thoriq, dan menghilangkan
sesuatu yang akan mencelakakan orang di tengah jalan, maka itu juga bagian daripada sedekah. Namanya kita lagi lewat jalan, di jalan itu ada batu besar atau ada paku, kita ambil paku itu, kita ambil batu itu. Tujuannya ada untuk menyelamatkan orang lain, maka itu pun akan bernilai sedekah tadi. Jadi tidak ada setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu semuanya akan mendatangkan nilai pahala di hadapan Allah. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanata yudhaifha. Allah tidak akan pernah mengecewakan amalan hambanya, walaupun amalan itu sebesar zarrah, kelak pasti akan ada balasannya. Jadi jangan ketika kita berbuat sesuatu yang baik, selalu kita bilang apa? Ini kan cuma sedikit. Jangan. Ya, yang sedikit itu bisa menjadi pahala yang besar kalau kita niatkan ikhlas karena Allah. Tetapi ada sesuatu yang besar, karena salah memasang niatnya, maka bisa jadi perbuatan yang besar itu tidak akan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita berbuat dosa, jangan pernah kita menyepelekan dosa karena kecilnya. Karena ingat, tidak ada dosa yang besar kecuali diawali dari dosa-dosa yang kecil. Laisal kabair illa fis-sighair. Tidak ada dosa besar kecuali dimulai dari dosa-dosa yang kecil itu. Kemudian wa tumitul adza anit thoriq sedekah, dan menghilangkan sesuatu yang akan mengganggu orang di jalan, itu adalah merupakan sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-27. Al-hadisus sabi'u wal ishrun. Hadis yang ke-27, Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Nawas bin Sim'an, Rasulullah bersabda, al-birru husnul khuluq. Bahwa kebaikan itu adalah memperbaiki akhlak. Jadi ketika seseorang itu baik akhlaknya, maka akhlak yang baik itu adalah merupakan kebaikan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, hakikatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak itu. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Ya, kata Nabi, aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kesempurnaan iman seseorang itu enggak cukup hanya dilihat dari ibadahnya saja, tapi juga akan dilihat dari akhlak yang mulia tadi. Ya. Wal ismu ma haka fi nafsik. Dan kemudian dosa itu yang membuat kita tidak tenang. Nah, jadi kalau ketaatan membuat manusia tenang, kalau dosa itu membuat orang tidak tenang. Maka ketika ada orang berbuat dosa, tidak mungkin orang berbuat dosa itu tenang. Walaupun ditenang-tenangi, tetap dia gelisah. Ya. Ketika ada orang berbuat korup umpamanya, pasti dia akan khawatir kalau perbuatannya itu sampai diketahui oleh orang. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang membuat orang itu tidak tenang. Makanya ketika orang itu mau dibahagiakan oleh Allah, maka kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kebaikan. Dan dosa itu berbanding lurus dengan kesengsaraan. Ya, jadi kalau hari-hari ini ada orang mau mendapatkan ketenangan hidup, maka konsep untuk menenangkan hidup itu adalah sering-seringlah kita berbuat kebaikan. Ya, ketika hari ini kita senang berbuat dosa, maka dosa itu akan membuat kita tidak tenang. Ya. Rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala, nah ini ada hadis yang lain dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah, kami suatu saat pernah mendatangi Rasulullah. Kemudian faqala, maka berkatalah orang itu, "Ji'ta tas'alu anil birri." Kemudian orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa sih yang disebut kebaikan itu?" Ya. Maka qala istafti qalbaka al-birru matma'annat ilahi nafsu. Bahwa kebaikan itu adalah yang membuat hatimu tenang. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Adapun dosa itu yang membuat hati tidak tenang. Terjadi kecemasan, terjadi kepanikan,
itu adalah faktor dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Makanya orang kalau berbuat baik, pasti hatinya pun akan tenang. Tapi ketika orang itu berbuat dosa, maka dosa itu berbanding lurus dengan kesengsaraan. Jadi kalau hari ini kita mau mendapatkan ketenangan, jamaah sekalian, maka ketenangan itu berbanding lurus dengan kebaikan kita. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan dosa. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan zina, dengan korupsi, ya, dengan narkoba. Walaupun itu ada kenikmatannya, tapi kenikmatan-kenikmatan dosa itu tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Maka pemirsa DFTV, ketika kita mau berbuat dosa, ada 3 tips untuk mengurangi volume dosa. Apa 3 tips untuk mengurangi volume dosa? Pertama, ketika kita mau berbuat dosa, maka jangan mengecilkan dosa. Tapi ingatlah kepada siapa kita berdosa. Oh, kepada Allah. Kita ketika berbuat dosa itu menyakiti Allah. Itu yang pertama. Ketika kita berbuat dosa, maka jangan pernah kita itu merasa tidak dilihat siapa-siapa. Tapi ingatlah, Allah selalu melihat kita. Hari ini banyak orang berbuat dosa, takutnya hanya kepada manusia, malunya kepada manusia, padahal harusnya takutnya kepada Allah, dan malunya harusnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tips untuk mengurangi dosa adalah, ketika kita berbuat dosa, jangan pernah merasa bahwa di dunia ini kita bisa lepas dari hukum dunia, tetapi tidak ada orang berbuat dosa akan lepas dari hukum Allah di akhiratnya. Jadi jangan pernah kita merasa, alhamdulillah saya berbuat dosa tapi saya aman. Alhamdulillah saya berbuat dosa tapi saya nggak kena hukum. Itu kan hukum dunia. Tetapi apakah dosa itu bisa menghilangkan hukum akhirat? Paling kalau hukum dunia, paling berapa lama, ya? Tapi hukum akhirat itu abadi selama-lamanya. Ya, kalau kita buka di dalam surat As-Sajdah, surat 32, ayat yang kelima itu, wa fi yaumin kana miqdaru alfi sanatin mimma ta'udun. Di akhirat 1 hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita mendapatkan siksa 1 hari di akhirat, itu sama dengan kita hidup 1000 tahun di dunia. Terus bagaimana kalau kita mendapatkan siksa selama 1000 tahun di akhirat? Oleh karena itu, jangan pernah kita menyepelekan dosa. Sekecil apapun dosa itu, kelak akan ada balasannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisun hasanun rawainahu fi musnadil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Hadis ini levelnya adalah hadis hasan dan diriwayatkan dalam 2 imam, berarti Bukhari Muslim, dan juga disanadkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Jadi ini menunjukkan betapa validnya hadis ini. Andai hadis ini enggak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dengan level hasan saja itu sudah cukup. Hadis itu bisa diamalkan, bisa dilakukan. Apalagi hadis itu diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.